Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Anak-anak, sebelum kita belajar, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan siapkan alat tulis beserta buku catatannya untuk menuliskan materi penting yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan pada hewan. Jika pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari perkembangbiakan pada tumbuhan, kali ini kita akan mempelajari perkembangbiakan pada hewan. Hari ini kita akan belajar tematik muatan IPA untuk kelas 6 SD. Perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan pada hewan dibagi dengan dua cara. Yang pertama, secara vegetatif, yang kedua secara generatif. Perkembangbiakan secara vegetatif yaitu perkembangbiakan tanpa proses perkawinan dan hanya melibatkan satu individu. Jadi tidak ada individu jantan dan tidak ada individu betina ya. Bisa berkembang biak meskipun hanya satu individu. Untuk yang kedua yaitu perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif yaitu perkembangbiakan dengan proses perkawinan yang melibatkan dua individu. Jadi ada individu jantan dan ada individu betina. Perkembangbiakan vegetatif dan generatif pun dibagi lagi menjadi 3 bagian. Untuk perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi 3. Yang pertama, tunas. Yang kedua, fragmentasi. Dan yang ketiga, membelah diri. Untuk perkembangbiakan generatif dibagi 3 cara juga. Yang pertama, ovivar. Yang kedua, vivivar. Dan yang ketiga, ovovivivar. Kita bahas satu persatu dimulai dari perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Kita ingat-ingat kembali bahwa vegetatif itu yang melibatkan satu individu, tidak ada jantan, tidak ada betina, dan tidak ada proses perkawinan. Nah, yang pertama yaitu dengan cara tunas. Tunas terbentuk dari tubuh induk yang menonjol. Benjolan tunas ini akan membesar dan akhirnya memisahkan diri dari tubuh induknya menjadi individu baru. Contohnya ada pada tumbuhan hidra. Coba kalian perhatikan gambar di samping. Di sini ada contoh dari tumbuhan hidra. Nah, benjolan ini merupakan bakal tunas. Kemudian dia akan membesar dan jika sudah cukup umurnya, dia akan melepaskan diri dan tumbuh menjadi satu individu baru. Contohnya, hewan yang berkembang biak dengan tunas, yaitu anemon laut, kemudian ada porifera atau makhluk berperi, dan yang ketiga, ubur-ubur. Perkembangbiakan vegetatif hewan yang kedua, yaitu dengan cara fragmentasi. Nah, jenis perkembangbiakan dengan fragmentasi yaitu dengan cara memutuskan bagian tubuh tertentu yang akan menjadi organisme baru yang mirip dengan induknya. Contohnya yaitu cacing planaria. Coba kalian perhatikan gambar di samping. Ini adalah contoh dari cacing planaria. Dia akan memutuskan kepala dan ekornya untuk menjadi individu yang baru. Nih, kepalanya terputus, kemudian nanti kepalanya akan tumbuh menjadi satu individu baru. Ekornya terputus, lalu nanti ekornya akan bisa tumbuh menjadi individu yang baru. Jika bagian badannya tidak akan bisa tumbuh menjadi individu yang baru. Hanya bagian kepala dan ekornya saja. Contoh lain, hewan yang berkembang biak dengan fragmentasi, yaitu bintang laut. Di sini bintang laut bisa memutuskan badannya, kemudian tumbuh menjadi satu individu yang baru. Bintang laut terbelah menjadi 2 bagian, kemudian dari masing-masing bagian ini bisa tumbuh menjadi bintang laut yang baru.
Perkembangbiakan vegetatif hewan yang ketiga yaitu dengan cara membelah diri. Jenis perkembangbiakan dengan cara membelah tubuh menjadi dua bagian yang sama besar, yang kemudian menjadi individu yang baru. Bagian yang membelahnya yaitu bagian dari inti sel. Contohnya yaitu amuba. Nah, perhatikan di sini ada contoh dari hewan amuba. Hewan amuba ini sangat kecil dan hanya bisa dilihat oleh mikroskop. Nah, titik di tengahnya ini adalah inti sel. Nanti inti sel ini yang akan membelah menjadi dua bagian. Ketika inti selnya sudah ada dua, maka sudah bisa tumbuh menjadi satu individu yang baru. Contoh hewan yang berkembang biak dengan membelah diri lainnya yaitu protozoa dan juga bakteri. Lihat ya, di hewan protozoa juga ada inti selnya, mula-mulanya ada satu, kemudian dia bisa membelah diri, membelah inti selnya menjadi dua bagian. Kemudian jika sudah menjadi dua, maka sudah bisa menjadi dua individu yang baru. Sama halnya dengan bakteri. Bakteri memiliki inti sel, nanti inti selnya bisa membelah menjadi dua bagian, kemudian bisa menjadi individu yang baru. Nah, Bu, lalu apa perbedaan fragmentasi dan membelah diri? Keduanya sama-sama membelah menjadi dua bagian. Nah, bedanya membelah diri itu dimulai dari pembelahan inti sel. Kalau membelah diri, yang membelahnya itu inti sel. Sedangkan kalau fragmentasi, dia tidak memiliki inti sel dan langsung memisahkan diri dari tubuhnya sendiri. Ya, jadi kalau membelah diri itu yang terbelahnya dimulai dari inti sel, kalau fragmentasi langsung terbelah dari tubuh hewan itu sendiri. Seperti itu ya. Ini contoh membelah diri bagian kiri dan sebelah kanan ini contoh dari fragmentasi. Untuk selanjutnya ada perkembangbiakan generatif pada hewan. Perkembangbiakan generatif pada hewan tadi dikatakan perkembangbiakan melalui proses perkawinan. Jadi ada individu jantan dan ada individu betinanya untuk menghasilkan individu yang baru ya. Nah, cara yang pertama yaitu ovivar atau bertelur. Ovivar merupakan cara perkembangbiakan dengan bertelur. Biasanya dilakukan oleh unggas, reptil, dan juga ikan. Nah, ciri-ciri hewan ovivar yaitu tidak memiliki daun telinga, tidak memiliki kelenjar susu, tidak menyusui anaknya, kemudian telur yang sudah keluar dapat diremi oleh induknya atau disimpan di lokasi tertentu sehingga telur dapat menetas. Ada banyak sekali contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovivar atau bertelur. Contohnya ayam dari spesies unggas. Nah, selain ayam juga ada bebek, ada burung, ada angsa. Nah, kemudian ada kura-kura dari spesies reptil, dan juga ada ikan. Nah, ketiga hewan ini melakukan perkembangbiakan dengan cara bertelur atau ovivar. Kalian bisa menemukan banyak hewan lainnya yang berkembang biak dengan cara ovivar. Yang kedua, perkembangbiakan generatif hewan secara vivivar atau melahirkan. Vivivar merupakan perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara melahirkan. Biasanya terjadi pada hewan mamalia. Ciri-ciri hewan mamalia diantaranya memiliki kelenjar susu, memiliki daun telinga, kemudian induknya melahirkan dan menyusui anaknya. Sebagian besar hewan yang memiliki penutup tubuh berupa rambut. Sebagian besar ya, ada juga yang tidaknya. Nah, contoh hewan yang berkembang biak dengan cara vivivar diantaranya kucing, lumba-lumba, dan kelinci. Tentunya kalian masih bisa menemukan banyak contoh lainnya hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivivar, seperti kambing, kuda, sapi, anjing, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, perkembangbiakan generatif yang ketiga, yaitu dengan cara ovovivivar.
atau bertelur dan melahirkan. Nah, caranya bagaimana? Biasanya setelah menetas, baru calon anak tersebut akan dilahirkan lewat tubuh induknya. Sekilas terdengar mirip ovivar, tapi pada ovovivar, telur tersebut tidak akan keluar dari tubuh induknya, melainkan akan tetap berada dalam tubuh induknya sampai menetas. Setelah menetas, baru calon anak tersebut akan dilahirkan lewat tubuh induknya. Jadi, bertelur dan melahirkan itu maksudnya ketika di dalam perut hewannya, dia akan berupa telur. Namun, ketika dikeluarkan dari tubuh induknya, sudah akan berubah menjadi individu tersebut atau hewan yang mirip dengan induknya. Nah, contoh dari hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivivar diantaranya kuda laut, ikan pari, bunglon, dan ikan hiu. Itu ya, contoh dari hewan ovovivivar yang bertelur kemudian melahirkan. Nah, kita sudah mempelajari tentang perkembangbiakan hewan secara generatif dan vegetatif. Coba sekarang Ibu ada kuis sedikit, tebak hewan ini termasuk jenis perkembangbiakan yang mana ya? Nih, gambar pertama, ayam. Contoh perkembangbiakan dari bertelur yaitu ovivar, pinter. Kemudian kelinci, apa ya? Melahirkan atau vivivar, pinter. Kemudian ikan pari. Ikan pari, contoh hewan yang berkembang biak dengan ovovivivar. Hebat. Selanjutnya ada hidra. Nah, hidra berkembang biak dengan cara tunas. Ya, vegetatif tunas. Kemudian, bakteri. Nah, yang memiliki inti sel, tadi apa ya? Berkembang biak dengan cara membelah diri. Pinter. Kemudian ada cacing planaria. Tuh, yang memisahkan bagian tubuhnya dengan cara fragmentasi. Pinter. Terakhir, lumba-lumba. Lumba-lumba ini termasuk hewan mamalia. Tadi hewan mamalia berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivivar. Hebat. Nah, mungkin anak-anak, begitu pembelajaran kita kali ini tentang perkembangbiakan hewan secara generatif dan vegetatif. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga bisa dipahami. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Boleh bantu dukung video pembelajaran dengan cara like dan subscribe channel ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.